Selamat pagi, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Bersama saya, Pendeta Helmon Siregar, dalam renungan pagi hari ini, Sabtu 9 Juli 2022. Saya senang ada lagi di tengah-tengah saudara dalam menolong saudara untuk melihat kebenaran firman dalam kita membesar kapasitas roh kita di hadapan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari surat Roma ini, dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini sebuah keyakinan sebenarnya, bahwa bagaimanapun peliknya hidup ini, bagaimanapun susahnya hidup kita, orang-orang yang membesar kapasitas rohnya, ya, daripada dagingnya, ya, membesarkan kapasitas rohnya itu, dia harus punya keyakinan yang kokoh tentang bagaimana perannya Tuhan dalam hidupnya. Nah, makanya Paulus dalam bagian ini membuat pernyataan-pernyataan retorika, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang kita harus pikirkan sebenarnya secara logika, ya, secara logika, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab nggak sih? Atau kita sudah tahu jawabnya, tapi kita seolah-olah Paulus katakan, kalau yang seperti ini sebenarnya yang terjadi apa sih? Gitu loh. Nah, makanya dikatakan dalam ayat 31 itu, sebab itu apakah yang harus kita katakan tentang semuanya ini? Tentang semuanya yang mana? Persoalan penderitaan tadi, yang di atas itu. Nah, persoalan penderitaan dan persoalan yang di atas itu dibandingkan dengan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau dijawab, pasti jawabnya nggak ada yang bisa melawan kita. Nah, itu tadi pertanyaan retoris itu, ya. Ya, nggak ada yang bisa jawab kita. Nggak ada yang bisa melawan kita kalau kita menjawabnya. Nah, tapi Paulus tidak menjawab, dia membuktikan. Ya, bukti yang pertama itu, saudara, dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi dasarnya kembali dia lihat gini loh, Yesus aja diberikan bagi kita. Apalagi persoalan-persoalan hidup yang kecil itu loh. Nah, ini dia. Jadi orang-orang yang membesarkan kapasitas rohnya, dia akan berpikir seperti itu. Yesus aja dia berikan, mati menanggung dosa kita. Segalanya dia berikan, ya, supaya kita ini terus bisa menjadi milik kepunyaannya. Semuanya disediakan Allah bagi kita. Betapa berharganya kita di hadapan. Makanya dia lanjutkan lagi dengan pernyataan di sana. Ya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wah, semuanya diberikan. Tidak ada yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sehingga dikatakan lagi, muncul lagi pertanyaan dalam ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, ini pertanyaan lagi. Tapi dia jawab dengan pendek, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Wah, itu pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya semua jawabnya nggak ada. Nggak ada. Gitu saudara jawabnya. Lalu ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati. Maksudnya Kristus Yesus yang telah mati itu apakah menghukum kita? Kalau kita menderita, kalau kita jatuh, kalau kita
dalam kondisi terpuruk. Oh enggak. Ya tidak. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Apakah itu? Apa Yesus itu akan menghukum kita katanya? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, makanya seperti ada tertulis dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi sekali lagi saya tekankan lagi kepada saudara, sejauh manapun terpuruknya kita, hancurnya hidup kita, Anda punya Tuhan yang mengaruniakan segalanya buat. Jangan kecilkan Tuhan, jangan kecilkan kapasitasnya Tuhan. Kapasitasnya Tuhan itu besar. Jadi jangan mengecilkan Tuhan. Anda melayani mungkin. Ya, melayani dalam segala hal. Seolah-olah kita melihat, aduh, kok mutar-mutarnya seperti ini aja. Tapi saya katakan kepada saudara, jangan perkecil Tuhan. Yang dituntut dari Anda adalah belajar setia kepadanya. Berbagai persoalan muncul. Bahkan kadang-kadang kita berputar-putar di persoalan yang sama. Saya kasih tahu sama Anda, jangan kecilkan Tuhan. Perbesar kapasitas rohmu untuk bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang bekerja di balik kita. Jadi mari kita belajar dalam hidup ini, dalam hal apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berkata kepada saudara, mari belajar melihat segala sesuatu dari persepsinya Tuhan. Melihat segala sesuatu bukan sekedar dari persepsinya Tuhan saja, melihat segala sesuatu dari apa yang akan Tuhan kerjakan di balik sebuah persoalan dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak mengecilkan. Mengecilkan siapa? Mengecilkan Tuhan. Nah, makanya tadi Paulus membuat pertanyaan retoris ini, atau pernyataan retoris ini, pertanyaan retoris ini disampaikan kepada kita. Ternyata jawabannya sebenarnya siapa? Siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang akan memisahkan kita? Apakah Kristus yang sudah berkorban bagi kita itu, yang sudah mati bagi kita, akan memisahkan kita dari kasih setianya Tuhan itu? Oh tidak. Tidak. Justru pada waktu kita terpuruk, dia mengangkat kita. Dia membawa kita lagi ke dalam kasih karunia-Nya. Jadi kesimpulannya sederhana pagi ini dari ayat ini. Jangan pernah saudara menganggap bahwa kita ini berjalan sendiri. Setelah engkau percaya kepada Yesus, ada Allah yang terus berkuasa atas hidup, yang terus memproteksi saudara. Sehingga sebenarnya setelah kita percaya Yesus, hidup kita ini tidak lagi bergantung kepada keinginan kita. Makanya saya bilang, perbesar kapasitas rohnya, karena engkau tidak bisa mengatur hidup. Tidak bisa mengatur jalan-jalan yang ada di depan ini. Kalaupun ada jalan-jalan yang engkau buat, itu Tuhan seharusnya yang lebih dominan di sana. Tuhan yang seharusnya yang memimpin kita, supaya kita dibawa kepada keberhasilan itu. Jadi marilah kita belajar lagi pagi hari ini, bahwa tidak ada yang bisa menggugat kita. Tidak ada orang yang bisa menggugat kita. Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita. Bahkan tidak ada orang yang bisa mengecilkan kita. Bagi orang yang kapasitas rohnya besar, dia akan menaklukkan segala sesuatu bersama dengan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Perbesarlah kapasitas roh kami, supaya kami boleh melihat kekuatan Tuhan yang bekerja di balik semuanya. Biarlah hati kami bersukacita di dalam Tuhan, dan terus bersukacita lagi sepanjang hari ini. Tolong kebutuhan hidup kami, dan apa yang kami perlukan, kami tahu Engkau sudah menyediakan bagi kami hari ini. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, dan biarlah hati kami terarah kepada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi, jumpa lagi esok bersama saya,
Pendeta Hermon Siregar. Shalom.